Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib, masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Ada surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Hujurat. Ternyata nama lain dari surah Al-Hujurat itu adalah suratul akhlak, yakni surah yang menjelaskan tentang akhlak atau etika. Nah, di antara isinya adalah tentang larangan-larangan dan sangat pas atau sangat selaras dengan keadaan kehidupan manusia. Lebih-lebih sekarang di zaman medsos. Saya kemarin ngaji terus membahas surah ini. Fenomena sekarang orang bermedsos itu kadang-kadang kebablasan. Nah, saya akan bacakan ayatnya adalah sebagai berikut. Surah Al-Hujurat ayat 11. Ini saya yakin sering kita baca, sering dijelaskan, namun namanya manusia Pak Aris lupa. Kalau sudah lupa ya lupa. Lupa itu nggak ingat Mas Toto ya. Saya ingin bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau sudah setelah wahai orang-orang yang beriman, ada perintah perbuatan, ada perintah larangan. Nah, ini perintah larangan. Janganlah suatu kaum mengolok-olok terhadap kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan juga para perempuan jangan mengolok-olok terhadap para perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela antara sesama kalian. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan julukan atau gelar yang buruk. Waduh, itu kalau di medsos orang, astagfirullahaladzim. Pilpres udah lewat ya, tapi istilah kadrun sama apa Mas? Ya, ada istilah kadrun, ada istilah cebong, itu masih aja dipakai sekarang itu. Itu larangan. Apalagi sekarang itu kalau dua kubu saling berhadapan, konfrontasi, nah padahal perkaranya belum jelas, udah tuh di medsos. Jangan. Padahal itu ada hadis, kalau kita ghibah, menggunjing orang, ternyata apa yang kita sampaikan itu tidak benar, itu ya, itu nanti pahala kita ditransfer ke yang kita ghibahi, sementara kesalahannya diberikan kepada kita. Itu kalau salah. Kalaupun benar itu dosa. Jangan. Tahan diri. Ternyata nahan diri itu berat Mas Toto. Ada filosofi seperti ini. Naik gunung itu berat apa enggak Mas Toto? Berat. Oke. Terus turun dari atas, turun gunung, menahan diri, nahan beban, berat apa enggak? Nah, itu filosofinya. Nahan lisan, nahan tangan untuk enggak komen yang enggak benar, itu ternyata berat. Harus dilatih. Naik berat ya Pak Adi, turun juga. Pernah naik gunung Pak Adi? Udah ya. Oh, alhamdulillah, ini termasuk kalau yang suka naik gunung apa itu istilahnya Mas Toto? Kerennya itu, bahasa kerennya itu apa itu? Camping naik gunung itu. Ini Pak Ustadz Tulibat kelihatannya udah beberapa kali itu naik gunung ya kan? Apa itu? Istilahnya apa ya? Hiking ya. Naik itu berat, turun pun juga nggak gampang. Ternyata nahan diri tidak gampang. Termasuk nahan mulut. Makanya pahalanya itu kalau engkau tidak bisa berbuat baik, maka diamlah. Diam menahan diri itu bagimu adalah sedekah. Coba bayangin itu. Bagaimana Allah memberikan apresiasi penghargaan untuk orang tidak melakukan sesuatu negatif dengan nahan diri, dihitung sedekah. Kalau asal jeplak, asal komen, kemarin tuh gara-gara Indonesia kalah, komennya Mas Toto itu netizen tuh macam-macam itu, seolah-olah lebih hebat itu daripada pelatih dan PSSI. Itu ditulis, kira-kira tangan nulis itu ada hitungannya apa enggak itu? Ada. Jangan. Terus di sini janganlah kalian memanggil diri atau di antara kalian dengan panggilan atau julukan gelar yang jelek. Kemudian seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah beriman. Fasik itu macam-macam. Pokoknya keluar dari aturan Allah itu perbuatan fasik. Dan siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim.
Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan diri komen yang tidak benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.